Iya, halo, selamat siang. Selamat siang, Junior. Selamat datang di Gini Class. Di siang hari ini, perkenalkan saya Lulu dari Onboarding Specialist Gini yang akan menjadi trainer Gini Class hari ini. Nah, untuk topik Gini Class hari ini, kita ada produk baru ya, atau fitur baru, yaitu Gini POS. Nah, untuk Gini POS ini, untuk saat ini kita dari aku sendiri nggak sendiri, ada juga Kak Rasya sebagai trainer kedua yang juga nanti akan menjelaskan fitur mengenai Genie POS ini ya. Nah, untuk selama training berlangsung, teman-teman dalam keadaan mute ya. Dan apabila ada pertanyaan, feedback itu bisa disampaikan di kolom chat. Dan apabila dari teman-teman mau recording training beserta dengan guidelines Genie POS, boleh dituliskan alamat emailnya di kolom chat ya, teman-teman. Jadi nanti setelah selesai kita melakukan training, itu nanti akan kita kirimkan untuk recordingnya beserta dengan guideline-nya. Gitu. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mungkin langsung bahas mengenai tadi yaitu Genie POS. Ini mungkin aku izin share screen terlebih dahulu. Oke, mungkin dari Kak Rasya mungkin boleh confirm apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Nah, oke. Jadi mungkin hal yang pertama kita lakukan atau kita bahas ya mengenai Genie POS itu adalah bagaimana cara untuk mengintegrasikan atau kita buat tokonya juga ya. Yang pertama, mungkin sebenarnya sebelumnya mungkin mau menginfokan juga untuk Genie POS ini hanya tersedia untuk paket Plus dan Enterprise, teman-teman. Jadi untuk selain itu belum ada ya untuk POS ini, untuk Genie POS sendiri. Nah, bagaimana cara untuk membuat POS sendiri? Sebenarnya POS sendiri nanti bisa diakses dengan URL ini ya, pos.genie.com. Nanti dari teman-teman bisa kita integrasikan terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita lakukan, kita buat toko POS-nya terlebih dahulu dengan cara diintegrasi sama seperti biasa ketika kita mengintegrasikan toko atau marketplace itu langsung di sini ya kelihatan nanti bisa masuk ke sistem POS lalu ke Genie POS. Nah, di sini dari teman-teman bisa langsung buatkan untuk nama tokonya. Contoh ini mungkin aku buatkan offline store misalnya. Contoh, lalu untuk nama toko sendiri ini nggak bisa sama ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya toko beberapa toko gitu ya lebih dari satu, lalu nama tokonya sendiri ini nggak bisa sama persis. Makanya kalau misalnya di sini kan udah ada nih, nanti di sini tidak bisa untuk pembuatan toko ini gitu. Lalu negara bisa dipilih. Nah, ini untuk setelah memilih negara, itu produk dan pesanan hanya akan mendukung mata uang untuk negara tersebut ya, teman-teman. Jadi setelah toko dibuat, negara itu tidak bisa diubah. Gitu. Jadi pastikan aja langsung kalau misalnya memang Indonesia, langsung dibuatkan Indonesia. Nah, ini untuk mata uangnya jadi udah otomatis ya, teman-teman, terbuat sesuai dengan em, ininya negaranya kurang lebih seperti itu dan ini harus disesuaikan dari awal karena tidak bisa diedit atau dihapus atau tidak bisa anggapannya tidak bisa diedit lagi ya untuk negara. Selanjutnya untuk nomor HP bisa gunakan nomor telepon, toko atau yang lain ini bisa disesuaikan. Lalu alamat toko juga ini bisa diisi. Oke. Untuk nama toko sendiri itu maksimal 150 karakter ya alamat toko. Jadi teman-teman bisa diisi dengan lengkap juga nggak masalah. Nah, untuk gudang di sini itu akan tertampil untuk gudang yang terikat dengan Genie POS atau sorry toko POS-nya ya. Jadi ini untuk gudang sendiri ini harus disesuaikan dengan gudang yang ada di OMS. Tidak bisa kita menggunakan gudang WMS atau Genie WMS ya, gudang Warehouse Management System Genie WMS atau gudang pihak ketiga gitu. Jadi ini teman-teman bisa sesuaikan aja mungkin pakai default warehouse kalau misalnya memang teman-teman mau menyatukan data informasi stok antara offline dengan online gitu. Itu bisa langsung pakai default warehouse saja. Selanjutnya dari teman-teman bisa langsung buat toko. Nah, ini toko POS sudah dibuat ya. Ini disarankan nggak klik yang oke, bisa langsung masuk tambahkan informasi perusahaan aja teman-teman.
Jadi kita bisa langsung melengkapi data-data yang perlu dilengkapi, yaitu di sini ada namanya Genie Account ya, atau accounts.genie.com. Nanti teman-teman bisa akses juga. Nah, ini di sini teman-teman bisa edit untuk data perusahaan teman-teman. Yang wajib diisi sebenarnya nama perusahaannya saja. Kalau untuk yang lainnya ini nggak wajib. Lalu lisensi bisnis bisnis juga teman-teman bisa sesuaikan. Gitu. Jadi untuk perusahaan ini mohon diisi ya teman-teman. Jadi informasi yang perusahaan juga itu akan ditampilkan saat mencetak struk toko POS. Jadi boleh langsung dibuatkan aja nama perusahaannya. Untuk alamat perusahaannya ini nggak optional sebenarnya, bisa disesuaikan. Nomor telepon, email, NPWP, email perusahaan, ukuran perusahaan ini sebenarnya sifatnya juga optional. Jadi bisa disesuaikan. Gitu. Kalau sudah bisa simpan. Nah, ini artinya sudah dibuatkan ya untuk Genie POS-nya beserta dengan perusahaannya. Nah, setelah pembuatan dari teman-teman ini bisa langsung menggunakan sistem POS untuk membuat dan mengelola langsung pesanan POS-nya. Dan ketika memang sudah dibuatkan ada pesanan POS, itu nanti stok di gudang juga akan terpotong ya. Tergantung gudangnya yang mana. Kalau memang gudangnya udah disesuaikan, gudang yang memang tadi sudah dibuat gitu ya, anggapannya disesuaikan yaitu default warehouse, maka dia akan memotong dari stok gudang di default warehouse tersebut. Dan untuk POS ini, toko POS ini kita bisa support sampai 500 toko ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya toko offline yang banyak, itu bisa langsung dihubungkan aja dengan Genie OMS gitu. Nah, nanti kelihatan di sini teman-teman, tetap kelihatan di sini untuk daftar tokonya ada apa saja ya. Dan di sini teman-teman bisa langsung hapus itu kalau misalnya memang anggapannya tokonya tutup atau misalnya tokonya pindah atau mau dihapus itu bisa gitu. Ini untuk pengaturan toko juga kita bisa atur, tapi untuk pengaturan toko ini di sini, oke, jadi ini hal yang kedua yang perlu teman-teman atur sebenarnya. Tapi mungkin bahas dulu mengenai sisa untuk staffnya ya. Jadi khusus untuk pembuatan atau pengaturan peran atau staffnya. Nah, untuk pengaturan peran atau staff sendiri, ini teman-teman harus buat terlebih dahulu untuk di sini ya. Di Nah, ini nanti di sini untuk peran, teman-teman bisa buat di sini. Ketika sudah buat informasi perusahaan, kalau sudah, teman-teman langsung bisa buatkan peran saja. Jadi peran di sini anggapannya ini kalau misalnya dari teman-teman tahu ketika kita buatkan akun Genie lalu di teman-teman ada beberapa staff ya, itu kita bisa buatkan beberapa akun staff agar mungkin dari admin itu tidak langsung buka akun utamanya. Mereka mungkin bisa langsung buka untuk akun staffnya. Nah, cara pembuatannya seperti apa? Kita perlu buatkan terlebih dahulu manajemen perannya, baru kita buatkan manajemen staffnya. Jadi kalau manajemen peran sendiri itu lebih kita mengatur mengenai apa saja yang izinnya ya, anggapannya otorisasi dan izin dari perannya itu ada apa aja. Caranya seperti apa? Ini teman-teman bisa buatkan juga dulu perannya. Oke, misalnya ini sistemnya langsung ya, Genie POS. Lalu nama perannya teman-teman bisa buat. Contoh, oke. Nah, di sini ada dua dua fitur di Genie POS sendiri. Ada kasir sama pesanan. Bedanya apa? Kalau kasir ini itu adalah di sini teman-teman. Jadi bagian memang admin yang bisa melakukan atau memproses pesanan atau check out pesanan gitu dan juga tambah pelanggan itu adalah sistem kasir atau fitur kasirnya. Ini teman-teman kalau misalnya memang khusus tim admin yang memang memegang kasir boleh langsung aktifkan atau centang aja ya untuk tipe kasir ini, fitur kasir ini dan untuk operasinya, sorry. Jadi nanti boleh disesuaikan. Selanjutnya, nanti kalau misalnya sudah, ini juga ada fitur pesanan. Nah, pesanan itu apa? Jadi pesanan itu di POS selain ada kasir, kita juga ada menu pesanan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada operasi saja sama ada view aja. Apa bedanya? Kalau misalnya teman-teman cek di sini, ketika kita lihat detail ya, atau cek detail dari pesanannya, ketika teman-teman pakai
untuk pengaturannya itu adalah pengaturan operasi, maka di sini akan muncul untuk fitur-fitur atau menu ya, di mana teman-teman bisa mengoperasikan data pesanan ini. Bisa retur barang dan dana, hanya pengambilan dana, batalkan seluruh pesanan, atau misalnya cetak struk. Di sini teman-teman bisa lakukan untuk operasi. Sedangkan kalau misalnya teman-teman pilihnya hanya view aja, kalau pilih teman-teman hanya pilih view, ini nanti untuk menu ini retur barang dan dana, hanya pengembalian dana, batalkan seluruh pesanan dan cetak struk itu nggak akan muncul gitu. Jadi anggapannya dari tim yang memang hanya view itu tidak bisa mengoperasikan pesanan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa buatkan dulu. Tadi yang pertama adalah perannya. Kalau misalnya memang anggapannya adminnya bisa memproses pesanan dan memang bisa lihat data pesanan dan atau edit pesanan, itu bisa langsung diaktifkan aja atau dicentang keduanya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau sudah bisa langsung konfirmasi. Nah, ini setelah perannya sudah dibuat, ini kalau misalnya teman-teman lihat jumlah stafnya masih nol ya, teman-teman. Nah, ini di sini teman-teman langsung bisa bikin manajemen staffnya teman-teman. Nah, ini kebetulan udah cukup banyak. Mungkin aku pakai yang ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa buat terlebih dahulu untuk perannya. Emailnya, kalau emailnya sendiri pakai @ginistaff, kata sandi, nama, lalu nomor HP dan departemen. Nah, ini departemen ini sebenarnya sifatnya yang wajib ya, yang untuk bintang merah. Kalau untuk status sendiri ini bisa optional dan bisa diganti gitu. Kalau misalnya memang masih aktif bisa, atau misalnya sudah nonaktif juga bisa, atau misalnya dihapus juga bisa gitu ya teman-teman. Nah, ini nanti kalau misalnya teman-teman bisa mau hapus itu juga bisa dihapus kok untuk akun staffnya ya, barangkali ganti admin atau misalnya mau ganti email atau seperti apa itu bisa. Untuk akun staffnya dihapus terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini teman-teman bisa langsung edit peran aja. Jadi ketika udah buatkan data staffnya, manajemen staffnya, teman-teman bisa langsung edit peran. Di sini teman-teman masukin admin store BCD yang sudah teman-teman buat tadi. Oke, ini sudah. Jadi di sini nanti kelihatan untuk sistemnya itu POS ya, POS ini ada muncul. Gitu. Lalu selanjutnya jangan lupa juga teman-teman atur untuk pengaturan staff di sini di OMS-nya. Di pengaturan, lalu teman-teman ke manajemen staff. Nah, misalnya tadi atas nama corina@ginistaff.com ya, teman-teman. Coba sebentar aku cek dulu. Nah, oke ini. Ini kebetulan tapi masih sedang nonaktif ya. Ini bisa diaktifkan terlebih dahulu juga. Nah, ini di sini nanti teman-teman jangan lupa tambahkan, karena kalau misalnya nggak ditambahkan, itu nanti kan di sini akan muncul toko-tokonya ya teman-teman. Kalau nggak ditambahkan, nanti di sini nggak muncul untuk tokonya yang mana. Gitu. Di sini kan tidak ada ya, belum ada ya. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa isi dulu di sini atau centang dulu. Kalau sudah bisa kirimkan. Oke. Nah, ini mungkin aku refresh terlebih dahulu ya. Nah, di sini udah muncul juga ya teman-teman untuk offline store yang BCD ini. Gitu. Jadi kurang lebih caranya mudah ya teman-teman. Tadi teman-teman buat terlebih dahulu untuk manajemen perannya agar kita bisa atur untuk otorisasinya. Selanjutnya kalau misalnya sudah teman-teman buatkan akun staffnya di sini dan langsung edit perannya. Gitu. Selanjutnya ketika sudah ini teman-teman langsung integrasikan di sini bisa langsung ubah saja ya di sini agar kita pastikan untuk otorisasi toko POS-nya ini sudah terbuat dan sudah dicentang untuk toko-toko tertentu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi ini untuk manajemen peran dan untuk staffnya. Kemudian ada satu lagi untuk pengaturan yang harus dilakukan, yaitu untuk di sini, teman-teman, pengaturan POS. Nah, di sini kita bisa atur untuk pajak ya. Jadi di sini akan terbuat toko-tokonya ada apa saja. Tadi maksimal itu ada 500 ya, teman-teman. Jadi bisa teman-teman buat sebanyak mungkin sesuai dengan data toko teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa edit atur untuk mengenai pajaknya.
Di sini di kita sendiri, ini untuk pajak sendiri, untuk pengaturan pajak, ini kita bisa atur misalnya pajaknya mau berapa, 10% atau 11%. Nah, ini juga kita bisa atur, misalnya kalau sudah termasuk PPN, anggapannya berarti sudah langsung terpotong ya untuk harganya sendiri. Jadi dia udah yang tampil, harga yang tampil itu adalah harga termasuk PPN. Tapi kalau misalnya harga belum termasuk pajak di sini, nanti dia akan muncul pilihan pajak sebelum diskon atau pajak setelah diskon gitu. Nah, ini teman-teman perlu isi terlebih dahulu. Misalnya saya simpan, aku simpan ya, oke pajaknya misalnya sebelah, simpan dulu. Oke, nah ini harga belum termasuk pajak. Nanti ketika teman-teman cek di sini ya, Gini POS, ketika misalnya kita ada pesanan gitu ya, misalnya ini, oke ini kita bisa lihat detail. Nah, ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ada subtotal dan ada PPN-nya juga, gitu kelihatan. Beda mungkin kalau misalnya ada barang yang didiskon ya. Coba. Ini kalau ini, sorry. Kalau ini belum termasuk. Oke, ini kan pajak sebelum diskon. Kalau misalnya pajak setelah diskon, ini kita bisa buat juga. Contoh di sini ada pesanan yang eh produknya lagi ada diskon. Coba. Oke. Hmm, hapus dulu. Nah, ini kalau misalnya pajaknya setelah diskon, jadi seperti ini teman-teman. Jadi diskonnya langsung ya. Ini diskon produknya 2 jadi 98 dikali 11%. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini teman-teman perlu atur dari awal. Jadi kalau misalnya pesanannya, anggapannya pengaturannya sudah dibuat, lalu terbuat pesanan di sini atau kasirnya ada operasi untuk pemesanan atau check out, nanti dia akan terbuat berdasarkan pengaturan yang sudah kita buat tadi ya teman-teman di sini. Jadi bisa disesuaikan aja dari awal gitu. Nah, untuk perbedaannya seperti apa? Jadi nanti kalau misalnya tampilannya, mungkin aku kasih contoh yang sudah ada ya. Ini misalnya, oke kalau ini yang sudah termasuk PPN teman-teman. Jadi nanti di sini muncul, oke kita coba buka untuk lihat perbandingannya ya di pesanan 90 hari terakhir. Kita cek untuk Gini POS aja. Oke, nah ini kita bisa cek. Oke, ini pesanan yang tanpa sudah termasuk pajak. Kalau misalnya ini kita coba cek. Oke, kalau ini diskon ya, lalu ada pajaknya. Jadi harusnya setelah pajak ya teman-teman, setelah diskon. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti tampilannya kurang lebih mirip ya. Jadi pesanan ini akan juga muncul di pesanan 90 hari terakhir dan untuk detailnya juga akan kelihatan perbedaannya di sini. Itu. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk pengaturan teman-teman. Jadi pengaturan ini bisa disesuaikan terlebih dahulu karena nanti berdampak pada semua pesanan POS-nya ya. Oke, selanjutnya ini mengenai data atau pengaturan POS-nya. Mungkin selanjutnya kita membahas mengenai produk ya atau produk POS ini. Jadi untuk produknya sendiri mungkin di sini memasukkan dulu. Jadi POS dia akan masuk ke sini teman-teman. Jadi teman-teman boleh buka produk channel. Mungkin teman-teman juga udah paham ya. Jadi produk channel sendiri ini merupakan fungsi fiturnya sendiri untuk memanage data produk teman-teman. Jadi untuk data produk yang ada di sini itu tergantung dari gudangnya ya teman-teman. Jadi misalnya kalau misalnya kita cek, kita tadi udah buat store contoh BCD. BCD ini adalah gudangnya yang merupakan gudang default warehouse. Jadi nanti di sini akan muncul untuk produk-produk yang memang sudah ada master SKU-nya atau produknya sudah ada di gudang default warehouse. Seperti itu. Nah, ini untuk produk
tadi ya balik lagi produk POS adalah produk yang ada di gudang yang terikat di POS store-nya. Ketika nanti stok produknya yang di gudang ini sudah terikat dengan toko POS, jadi ketika ada penambahan atau pengurangan stok itu juga akan berkurang dan bertambah di POS-nya. Jadi karena memang gudangnya menyatu dengan online ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada online, ada pesanan online atau pesanan dari marketplace itu berkurang gudangnya, data stoknya, otomatis juga di sini akan berkurang karena mengikuti dari stok gudang. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tampilannya sendiri, jadi kalau misalnya teman-teman cek di sini untuk tampilan produk itu dia apabila multivariasi dia akan terpecah ya teman-teman seperti ini. Mungkin kalau misalnya kita lihat master produk, tampilannya dia mungkin menyatu. Nah, seperti ini. Dia kan pasti menyatu ya teman-teman berdasarkan satu artikel yang terdiri dari beberapa variasi atau multivariasi. Kalau di sini tampilannya dia hanya satu gitu. Nah, untuk di sini data-data apa saja yang bisa teman-teman cek itu ada harga awal. Di sini teman-teman lihat, oh sorry, mungkin ada tambahan juga ya. Tidak mendukung pengeditan untuk stok produk toko ya teman-teman. Jadi untuk stok produk itu teman-teman bisa langsung prosesnya dari manajemen stok atau di sini, di daftar stok ini. Jadi dia akan terintegrasi untuk semua produk dari semua marketplace dan misalnya dari POS itu akan terpusat di daftar stok tergantung dari gudangnya. Gitu. Nah, selanjutnya balik lagi tadi untuk mengenai harga ya, teman-teman. Jadi, untuk sistem sendiri tidak akan mengkonversi harga produk jika mata uang master produk dan toko POS-nya berbeda. Contohnya seperti ini. Misalnya, teman-teman harga master produk atau harga produknya ya anggapannya itu adalah contoh $100, sedangkan mata uang di toko POS sendiri adalah rupiah. Nanti sistem akan langsung menunjukkan harga itu ya 100 bukannya $100 ya teman-teman langsung Rp100 sebagai harga awal di sini untuk harga awalnya gitu. Nah untuk pengubahan harga juga itu kita bisa melakukan hanya di channel produk sini teman-teman. Jadi di channel produk di produk channel ya di produk channel di Genie POS teman-teman bisa atur untuk harga baik itu harga awal atau harga diskon. Tidak bisa kita atur di manajemen harga di master product gitu. Jadi di sini nanti nggak ada pilihan untuk nama tokonya itu adalah toko POS teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung edit harga itu langsung di product channel sini aja gitu ya. Lalu untuk harga diskon juga, jadi untuk awalnya sendiri sistem akan mengambil harga dari MSKU tersebut teman-teman. Lalu dari harga diskon tersebut itu teman-teman bisa langsung edit untuk harga diskon toko POS-nya. Barangkali ada diskon ya. Di sini teman-teman bisa satuan seperti ini atau langsung klik ubah harga juga bisa. Yaitu misalnya harga asli barunya berapa, itu nanti kelihatan misalnya di sini harga asli barunya 1.000 ya. Oke, sorry. Oke, ini kalau misalnya ini oke ini kemungkinan ada ini ya teman-teman. Gak sesuai. Harusnya harga diskon itu memang tidak boleh lebih tinggi daripada harga aslinya. Ini udah sesuai harusnya, tapi masih muncul. Untuk harga diskon barunya nanti teman-teman juga bisa atur berapa. Di sini teman-teman bisa atur ya. Nanti dia akan muncul dan tampil di GDPOS untuk data harganya. Nanti kelihatan dari sini ketika memang ada check out barang atau misalnya ada pembelian, pesanan barang itu nanti dia akan muncul di sini untuk harga diskonnya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi harganya berapa, harga coret ya. Nanti di sini akan muncul untuk harga saat ini yang setelah diskon itu berapa. Gitu. Selanjutnya apa saja yang sudah bisa kita lakukan? Oke, jadi untuk di master product sendiri, mungkin teman-teman juga bisa filter ya. Jadi di sini teman-teman juga bisa filter untuk toko penjualan khusus untuk yang offline store tadi. Itu di sini ada filternya teman-teman. Jadi barangkali teman-teman mau cek produk-produk apa saja yang di master product ya, itu ada apa aja itu berdasarkan toko penjualan itu bisa teman-teman cek di sini. Tapi balik lagi itu akan berdasarkan gudang ya teman-teman. Jadi produk-produk yang ada di
Gini POS itu berdasarkan pengaturan gudang di awal itu di gudang tersebut ada produk apa saja. Gitu. Lalu apa saja yang apalagi yang bisa kita lakukan itu untuk salin produk sendiri ya. Mungkin kalau dari marketplace lain kita bisa melakukan salin produk dari satu toko ke toko lain. Sedangkan kalau misalnya GDPOS itu tidak mendukung salin produk dari dan ke toko GDPOS ya, teman-teman. Gitu karena kita juga berdasarkan gudang. Jadi untuk pengaturannya itu kita bisa atur berdasarkan gudangnya saja di dalam gudang itu atau di dalam di master produk yang sudah data produknya sudah masuk ke gudang itu mau hapus yang mana itu bisa gitu. Nah, mengubah nama produk di master produk itu juga akan mengubah nama produk di GDPR ya. Kalau misalnya teman-teman ada ubah data, itu ubah data di master produk, data nama itu dia akan mempengaruhi juga nama produk di GDPR. Selanjutnya untuk ubah harga juga tadi ya bisa dilakukan hanya di channel produk GDPR, tidak bisa melakukan di manajemen harga atau di master produknya. Dan selanjutnya untuk stok tadi ya, untuk stok sendiri nanti teman-teman bisa langsung atur data stok di daftar stok di sini. Gitu di daftar stok sini di sini gudangnya gudang tadi kita pengaturannya gudang default ya. Nah, ini teman-teman kalau misalnya ada ubah stok otomatis juga akan mempengaruhi data stok yang ada di GDPOS. Yaitu karena kita reflect dari stok di gudang berdasarkan gudang yang memang sudah dikonekkan ya tadi ya di pengaturan POS. Selanjutnya untuk hapus produk. Nah, untuk menghapus produk POS itu teman-teman bisa hapusnya dengan dua cara ya. Pertama bisa hapus dari daftar stok di sini apabila misalnya memang produknya sudah tidak ada lagi atau misalnya produknya memang udah discontinue, itu teman-teman bisa hapus agar data produk di Gini POS-nya juga nggak ada, itu bisa hapus dari master produk atau dia dari daftar stok. Kalau di daftar stok di sini dihapus, kalau di master product balik lagi di tadi ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman di sini bisa langsung hapus untuk data master produknya di sini. Hapus secara massal. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ini mungkin untuk summary-nya tadi kita bahas mengenai cara untuk integrasi ya, lalu untuk pengaturan POS-nya juga, teman-teman juga atur pengaturan POS khususnya untuk pajaknya. Selanjutnya itu untuk akun staff dan juga untuk akun perannya ya, anggapannya manajemen staff dan manajemen perannya, teman-teman juga atur. Yang terakhir itu ada tadi untuk mengatur atau manage data produk teman-teman di product channel. Kurang lebih seperti itu. Mungkin setelah ini kita bisa lanjut ke fitur dari masih di fitur Genie POS, tapi untuk lebih ke pesanan ya. Mungkin kita bisa langsung lanjut dengan Kak Rasya. Kak Rasya silahkan. Oke, terima kasih Kak Lulu. Mungkin aku lanjutkan. Sebelumnya dari teman-teman jika ada yang pengen recording hari ini, boleh banget cantumin emailnya di kolom chat ya. Nanti untuk recording hari ini kita langsung kirimkan ke email teman-teman. Dan teman-teman juga misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh banget dicantumkan di kolom chat. Nanti kita akan bahas di akhir sesi ya, di sesi Q&A. Mungkin aku izin share screen. Oke. Oke, dari Kak Lulu mau konfirm apakah sudah terlihat share screen-ku, Kak? Sudah, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Ya, mungkin tadi dari Kak Lulu juga sudah menjelaskan cara integrasi produk, terus juga ada manajemen staff, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai proses check-out-nya ya, atau proses pesanannya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilan di Genie Post-nya ya. Ada dua fitur, ada fitur kasir dan juga pesanan gitu. Nah, untuk proses check out-nya itu biasanya dilakukan di fitur kasir ini. Nah, fitur kasir ini fungsinya untuk melakukan proses ini ya, melakukan proses pesanan atau melakukan check out gitu. Jadi kalau misalkan dari ada buyer yang pengen beli gitu ya produknya, itu bisa dilakukan di fitur kasir ini gitu. Nah, secara tampilan kurang lebih seperti ini tampilannya. Di sebelah kanan ada untuk produk-produknya gitu ya. Produk-produknya nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk untuk cara check out-nya, teman-teman bisa langsung pilih aja nih untuk produknya ya
gitu. Nah, dari teman-teman bisa misalkan mau cari per filter berdasarkan nama produk, SKU ataupun barcode produk, itu bisa di search di sini, ataupun dari teman-teman pengen dicari secara manual juga bisa, gitu. Nah, misalkan nih kita pilih untuk salah satu produk di sini ya, gitu. Nah, untuk cara penambahan produknya, teman-teman bisa diklik aja untuk per produknya, kayak gini contohnya ya, gitu. Jadi tinggal diklik aja per produknya, gitu. Nanti dia akan otomatis pindah di sebelah kiri sini, gitu. Nanti akan kelihatan untuk nama produknya, kuantitinya, harga satuan, dan total harganya, gitu. Nah, yang bisa dilakukan juga, teman-teman, eh, oh, sorry. Di sini kita juga bisa untuk cari per tokonya ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan dari teman-teman ada banyak toko, nanti bisa difilter atau dicari berdasarkan toko yang ada di pojok kiri sini, gitu. Jadi nanti bisa dipilih untuk tokonya yang mau dioperasikan di toko apa, gitu. Nanti bisa dipilih di pojok kiri sini ya, teman-teman. Baru kita lanjut bisa melakukan proses pesanannya di sini. Bisa dipilih untuk produknya, lalu ketika sudah, teman-teman bisa langsung tambahkan kuantitinya. Misalkan nih dari teman-teman pengen ada penambahan kuantitinya lebih dari satu. Itu bisa, nanti bisa ditambahkannya di sini, ditambah kurang di sini, atau misalkan dari teman-teman pengen diketik aja gitu ya, pengen diketik itu bisa, atau dari sininya, misalkan kita klik nambah satu, nambah satu, nambah satu gitu. Jadi bisa disesuaikan dari teman-teman semua nanti untuk penambahan kuantitinya seperti apa gitu. Nanti bisa diklik di sini atau di sini ya, bisa ditulis atau ditambah kurang seperti ini ya teman-teman. Gitu. Nah, itu untuk penambahan kuantitinya. Nah, misal selanjutnya di sini kita juga bisa untuk menambahkan data pelanggan. Di sini di pojok kanan sini kita bisa untuk menambahkan data pelanggan ya, teman-teman. Nah, data pelanggan ini kita nariknya dari daftar pelanggan yang ada di Gini OMS, teman-teman. Di sini di daftar pelanggan gitu. Jadi data pelanggan yang ada di Gini POS ini, Gini POS ini mengambil dari data pelanggan yang ada di Gini OMS gitu. Nah, kalau misalkan datanya belum ada nih, datanya masih baru gitu ya, pelanggan baru, itu bisa langsung diinput aja teman-teman untuk nomornya, nomor barunya gitu ya. Ini misalkan asal aja. Terus udah kita input nih nomor barunya gitu ya, yang belum ada di daftar pelanggan, bisa kita klik cari. Nah, nanti di sini akan muncul nih pelanggan tidak ditemukan. Jadi anggapannya kita membuat daftar pelanggan baru. Gitu. Nah, nanti teman-teman perlu untuk isi nama pelanggan dan emailnya. Untuk email mungkin ini opsional ya teman-teman. Dari teman-teman bisa isi nama pelanggannya aja. Gitu. Misalkan kita isi namanya eh, Rasya gitu ya. Lalu klik pilih dan tambahkan. Oke, sebentar. Mungkin kita menggunakan data pelanggan yang udah ada aja ya, teman-teman. Di sini kita pakai data pelanggan yang di sini. Nah, nanti yang akan muncul di sini adalah tengah-tengahnya dibintang-bintangin gini ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di daftar stok itu kan nomornya full ya. Tapi kalau yang di Genius nanti kita di sininya akan bintang-bintang seperti ini, teman-teman. Gitu. Nah, untuk fitur pelanggan ini juga sebenarnya opsional ya, boleh digunakan, boleh enggak. Kalau misalkan dari teman-teman enggak pengen gunain juga nggak masalah. Gitu. Jadi untuk fitur pelanggan ini adalah opsional. Nah, selanjutnya ketika sudah tadi yang quantity, terus misalkan mau ada data pelanggan, lalu selanjutnya di sini adalah menambahkan ini, di sini ada fitur pengurangan. Nah, fitur pengurangan ini fungsinya untuk mengurangi seluruh pesanan. Kalau tadi kan mungkin dari Kak Lulu sudah jelaskan itu ada diskon di produk channel ya. Nah, kalau di produk channel itu adalah refer diskon per produknya. Nah, kalau misalkan di sini itu adalah pengurangan per pesanannya. Gitu, per pesanannya. Misalkan di sini per pesanannya itu total ada 132.000. Nah, misalkan kita input di sini pengurangannya 50.000. Nah, berarti yang di sini akan mengurangi dari total belanjanya secara keseluruhan gitu. Jadi 132.000 ini dikurangi 50.000 gitu. Nah, di sini ada sebenarnya ada dua pilihan, mau berdasarkan jumlah, anggapannya jumlah yang kita tetapkan atau sesuai dengan persentase gitu. Misalkan dari teman-teman pengen ada persentase sekitar 10%, pengurangan 10% gitu. Itu juga bisa nanti diinput di sini gitu. Nanti bisa disesuaikan dari teman-teman belanjanya ini berdasarkan pengurangan jumlah atau berdasarkan persentase gitu.
Nah, kalau misalkan sudah, misalkan kita pakai yang jumlah aja ya. Kita potong 5.000. Lalu kita klik OK. Nah, nanti kita bisa lihat detailnya di sini, teman-teman. Lihat detail. Nah, nanti akan kelihatan nih subtotalnya, yaitu 120.000 subtotalnya. Lalu diskonnya ya, tadi kita sudah buatkan untuk diskonnya itu adalah 5.000 gitu ya. 5.000 pengurangannya itu 5.000, lalu kita ada input PPN-nya itu 10%. Nah, tadi mungkin dari Kalulu juga sudah jelaskan, perlu kita atur untuk pengaturan posnya dulu ya, teman-teman. Di sini pengaturan pos, kita perlu untuk atur per tokonya gitu. Nah, ini karena kita tadi pakainya itu toko testing, kita coba cek. Nah, pengaturannya kita pakai pengaturan harga belum termasuk pajak dan pajak setelah diskon. Gitu. Jadi, nanti akan mengikuti pengaturan yang telah kita buat di sini. Gitu, sebentar. Oke. Nah, nanti yang akan tampil di sini juga berdasarkan pengaturan yang telah kita buat tadi, gitu. Karena kita buatnya tadi adalah pengaturan pajak setelah diskon, maka akan tampilnya seperti ini. Gitu. Nah, nanti akan kelihatan nih PPN-nya itu 10% karena kita tadi buatnya pajaknya itu 10%. Maka di sini akan kelihatan pajaknya itu adalah 10%. Gitu. Nah, totalnya juga akan kelihatan total belanjanya itu adalah 126.500 gitu. Nah, ini kalau untuk yang harga diskon ya, teman-teman. Kurang lebih harga diskon seperti harga normal, sorry, harga normal seperti ini. Nah, kalau harga diskon nanti dia akan tampilannya seperti ini. Nah, ini harga diskon itu nanti kelihatannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi nanti di sini yang bawah ini adalah harga normalnya, tapi karena kita ada harga diskon jadi 900 perak gitu ya. Nah, nanti kelihatan nih untuk subtotalnya yang seharusnya itu harga normalnya itu 2.000. Nah, karena kita ada diskon gitu ya, diskon potongan 200 perak ya, nanti kelihatan di sini diskonnya, potongannya 200 perak gitu. Terus ada PPN-nya juga sebesar 180. 180 ini dari sini ya, 1.800 harga diskon karena kita pakai pengaturannya pajak setelah diskon ya, gitu. Jadi pajak setelah diskon yaitu 1.800 dikali 10%. Jadi pajaknya adalah 180 gitu. Jadi 1.800 ditambah 180 yaitu hasil total belanjanya adalah 1.980 gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk yang sebelum pajak, sebelum diskon, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau tadi kan yang setelah diskon ya, teman-teman. Setelah diskon, jadi pajaknya itu merefer dari sebelum diskon. Nah, karena kita kita sekarang itu, tadi itu kita pakai setelah diskon. Nah, yang sekarang ini pengaturannya pajak sebelum diskon. Nah, karena kita pajak sebelum diskon, anggapannya pajaknya itu mengikuti dari harga sebelum diskon ya. Di sini ada harga sebelum diskonnya itu adalah 2.000. Jadi PPN-nya gitu ya, PPN-nya itu mengikuti dari harga sebelum diskon yaitu 2.000 gitu. Jadi untuk PPN-nya 2.000 dikali 10% yaitu 200 perak ya. Gitu. Jadi total belanjanya adalah 2.000 gitu. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nanti bisa disesuaikan aja dari teman-teman untuk pajaknya itu termasuk PPN atau harga belum termasuk pajak. Nah, untuk pajak juga ada dua aturan, pajak sebelum diskon atau pajak setelah diskon. Nah, nanti setelah sudah sesuai gitu ya, nanti teman-teman bisa langsung klik check out aja, teman-teman, di sini check out. Nah, di sini ada dua pilihan. Teman-teman mau check out-nya itu berdasarkan uang tunai ataupun kartu gitu ya. Nah, kalau uang tunai nanti bisa disesuaikan nih untuk nominal yang diterima. Anggapannya si pelanggan itu memberikan duitnya itu berapa gitu ya. Misalkan dari buyer atau pelanggannya itu kasih duit 5.000. Nah, nanti akan kelihatan nih untuk kembaliannya 3.000 gitu. Nanti akan kelihatan untuk kembaliannya. Nah, beda halnya dengan kartu. Kalau kartu biasanya dia menyesuaikan dengan nominal yang total belanjaannya ya, gitu. Karena di sini totalnya adalah 2.000, jadi nanti dia akan menyesuaikan juga 2.000 gitu kartu. Untuk yang kartu. Nah, di sini juga ada untuk catatan. Kalau catatan ini teman-teman bisa input, tapi disclaimer juga ini belum tampil di mana-mana ya, teman-teman. Jadi ini hanya untuk pencatatan sendiri aja, tapi belum tampil di mana-mana ya, gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa disesuaikan mau uang tunai ataupun kartu. Nanti bisa disesuaikan. Kalau sudah, misalkan kita pakai kartu, bisa klik bayar aja. Gitu. Sama kurang lebih kalau tunai bisa klik bayar, sama kartu juga bisa langsung klik bayar aja.
Ketika sudah, nanti di sini ada ininya ya, transaksi berhasil, akan ada kelihatan nih nomor pesanannya, terus waktu transaksinya gitu ya, terus ada nomor pelanggannya. Kalau misalkan dari teman-teman tadi input nomor pelanggannya itu nanti akan kelihatan, terus jumlah itemnya, pembayarannya dan lain sebagainya akan kelihatan di sini gitu. Nah, di sini ada dua pilihan, mau cetak struk atau tidak perlu cetak struk. Kalau misalkan dari teman-teman pengen ada cetak struk, tinggal diklik aja. Nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah nanti tadi yang sudah Kak Lulu jelaskan juga, ada beberapa yang perlu diisi ya di data perusahaan, itu kan ada yang perlu diisi ya di sini. Nah, nanti yang akan diisi di sini akan muncul juga di ini teman-teman di struk gitu. Jadi tadi misalkan kita udah isinya itu nama perusahaan, terus alamat, nomor telepon dan NPWP gitu ya di sini. Nah, nanti akan muncul juga di struknya gitu. Jadi nanti perlu disesuaikan dari teman-teman untuk isi di data perusahaan tadi karena dia akan muncul juga di struknya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti di sini ada juga nomor pesanannya, ada waktunya, terus juga ada kasirnya, terus ada jumlah kuantitinya, nama produk, harga, dan juga total. Terus juga di sini akan kelihatan untuk subtotal, total diskon, oke, total diskon, terus juga ada PPN dan lain sebagainya. Kalau subtotal tadi ya, dia merefer dari jumlah total harga. Kalau diskon memang dia harga diskon produknya ya, harga diskon produknya. Terus kalau PPN tadi pajak yang sudah ditentukan di pengaturan pos tadi. Lalu ada total belanjanya. Total belanjanya tuh anggapannya total akhir jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan. Terus pembayarannya, kalau pembayarannya ya ini ya, tadi karena kita pakai kartu, pembayarannya sesuaikan aja. Gitu. Kalau misalkan ada kembalian juga nanti akan muncul di sini kembaliannya. Gitu. Nah, untuk stroke ini juga ukurannya itu 80 mm ya teman-teman. Dan ini juga belum bisa untuk customize. Jadi mengikuti nanti kurang lebih struknya seperti ini. Gitu. Nah, di sini nanti kalau teman-teman sudah bisa klik print aja. Gitu. Nah, kalau sudah, di sini kan tadi ada dua pilihan ya, mau cetak stroke atau tidak perlu cetak stroke. Kalau misalkan dari teman-teman nggak ada keperluan untuk cetak stroke, bisa klik tidak perlu cetak stroke aja. Gitu, nanti dia akan otomatis pindahnya kayak gini. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk fitur kasir. Fungsinya itu tadi untuk melakukan proses pesanan atau check out. Nah, untuk check out ini juga nanti dia akan merefer ke Gini OMS juga teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan dari teman-teman tadi ada melakukan proses pesanan, dia juga akan masuk di pesanan 90 hari terakhir di OMS. Gitu. Nah, nanti akan kelihatan nih kalau misalkan proses pesanannya sudah selesai, dia akan masuknya di pesanan selesai sini tadi ya. Kita kan sudah melakukan proses pesanan gitu ya. Nah, nanti akan kelihatan di sini gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti dia akan merefer juga di Gini OMS. Nah, setelah itu di sini juga kita ada fitur satunya yaitu pesanan. Nah, fitur pesanan ini fungsinya lebih ke eh, riwayat ya, riwayat pesanan, riwayat proses pesanan gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat nih proses pesanannya itu di sini atau riwayatnya di sini. Nah, di sini kita bisa untuk filtering gitu ya, mau berdasarkan nama produk, SKU, dan lain sebagainya itu bisa difilter di sini. Lalu kita juga bisa filter berdasarkan waktu, ataupun waktu di sini kita sudah ditetapkan untuk hari ini, kemarin, atau 7 hari terakhir. Kalau misalkan mau lebih dari 7 hari terakhir, bisa diinput di waktu di sini ya teman-teman, difilter berdasarkan waktu yang ada di sini. Gitu. Nah, secara tampilan nanti ada nomor pesanan, ada status, info produk, dan lain sebagainya di sini ya. Ada jumlah pesanan, waktu transaksi, metode pembayaran, struk, dan juga untuk atur. Gitu, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita ada status, teman-teman. Status yang pertama di sini ada status selesai. Kalau selesai ini anggapannya adalah pesanan selesai dan dia itu tidak ada retur barang atau pengembalian dana sama sekali gitu. Jadi memang pesanannya sudah selesai gitu ya. Nah, kalau retur parsial, refund parsial ini adalah hanya beberapa produk aja yang di-refund gitu. Jadi hanya beberapa produk aja yang memang dikembalikan uangnya. Misalkan nih di dalam satu pesanan itu ada totalnya itu 100.000
gitu ya. Ada totalnya 100.000. Nah, yang dikembalikan ke pelanggan itu hanya 50.000 gitu. Nah, nanti dia akan masuknya di refund parsial. Kalau misalkan telah di refund, anggapannya seluruh produknya itu sepenuhnya sudah di refund. Anggapannya si nominalnya itu 100% dikembalikan ke pelanggan. Misalkan tadi ada 100.000, nominalnya 100.000 gitu ya. Nah, nanti 100 ribunya itu dikembalikan semua ke pelanggannya. Nah, maka nanti statusnya juga akan telah di refund. Nah, kalau misalkan untuk retur barang parsial ini anggapannya hanya beberapa produk yang diretur aja. Jadi parsial itu anggapannya nggak semua ya teman-teman. Parsial itu hanya berapa persen aja, nggak 100%. Gitu. Jadi retur barang parsial ini hanya beberapa produk aja yang dikembalikan barangnya dan nominalnya. Nah, kalau dikembalikan ini anggapannya semua produk pada pesanan tersebut itu dikembalikan. Anggapannya dibatalkan gitu ya. Seluruh pesanannya itu dibatalkan gitu. Kurang lebih itu ya untuk pengertian per statusnya ya, teman-teman. Nah, cara pembuatannya, misalkan nih dari si pelanggan pengen ada melakukan pengembalian gitu ya, pengen ada melakukan pengembalian. Nah, nanti teman-teman bisa langsung diklik di sini, di paling kanan ada lihat detail, diklik aja. Nah, secara default kan statusnya itu selesai ya, teman-teman. Nah, status selesai ini langsung bisa kita ubah. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada retur barang dan dana, hanya pengembalian dana, batalkan seluruh pesanan, dan juga cetak struk. Jadi kalau misalkan dari teman-teman tadi belum sempat untuk cetak struk, pengen dicetak struk kembali, itu bisa dicetak struk lagi di sini. Gitu, nanti tinggal diklik aja, nanti baru di print kembali gitu. Jadi teman-teman nanti bisa untuk cetak struk lagi. Terus di sini ada batalkan seluruh pesanan. Nah, kalau batalkan seluruh pesanan, anggapannya berarti dikembalikan gitu ya. Nanti statusnya itu dikembalikan. Jadi semua produk pada pesanan ini dikembalikan dan dibatalkan. Gitu. Jadi ini bisa dibatalkan seluruh pesanan. Nah, di sini ada dua pilihan lagi, ada retur barang dan dana. Misalkan nih dari si pelanggannya itu pengen ada retur barang karena ini misalkan total seluruhnya kan ada dua produk ya. Terus misalkan yang dikembalikan sama si buyer itu sama si pelanggan hanya ada satu barang aja gitu. Nah, nanti kita klik satu aja. Nah, di sini untuk nominal refund dan pajak refundnya juga akan otomatis ya, teman-teman. Otomatis terkalkulate. Terus nanti bisa dipilih dari teman-teman untuk metode refundnya mau uang tunai atau kartu gitu. Nanti bisa klik OK. Nah, di sini akan ganti ininya ya, statusnya, yaitu retur barang parsial. Jadi anggapannya hanya setengah aja gitu ya, nggak semua produknya itu dikembalikan gitu. Jadi hanya parsial, anggapannya nggak semua gitu. Nanti kelihatan juga nih untuk jumlahnya berkurang satu gitu. Jadi yang tadinya itu jumlah produknya ada dua, akhirnya karena tadi di retur barangnya, jadi nanti di sini berkurang satu. Nah, nanti kalau teman-teman cek juga di sini, yang harus dibayar itu anggapannya tadi ya nominal nominal awalnya itu si buyer itu udah bayarnya 2.000 gitu ya. 2.000. Nah, terus karena tadi ada dia mengajukan refund dan retur barang dan refund. Nah, nanti di sini akan kelihatan nih untuk nominal refundnya berapa, pajaknya berapa, terus yang diterima oleh kita gitu ya, pembayaran sebenarnya itu nanti akan kelihatan di sini 1.000 gitu. Jadi pembayaran sebenarnya ini adalah jumlah akhir yang diterima sama kita gitu. Nah, tadi ini retur barang parsial, jadi anggapannya hanya setengah aja. Nah, misalkan nih dari si bayarnya pengen ada eh, retur semua barangnya deh gitu dua-duanya. Nah, bisa diklik aja retur barang. Kita berarti kan tadi sisa satu, tinggal klik OK. Nah, di sini anggapannya berarti dikembalikan gitu, statusnya dikembalikan. Jadi pesanannya ini 100% dibatalkan gitu. Jadi pesanannya dibatalkan, jadi produknya balik ke kita dan duitnya kita balikin semua ke pelanggannya gitu. Jadi nanti di sini akan statusnya dikembalikan ya, teman-teman. Nanti kelihatan juga di sini untuk tadi ya pesanan yang harus dibayar anggapannya nominal awalnya itu 2.000 karena tadi kita sudah melakukan refund itu nanti akan kelihatan nominal refundnya dan pajak refundnya. Terus pembayaran sebenarnya anggapannya nominal yang kita terima itu berapa gitu. Nanti akan kelihatan di sini gitu. Itu tadi untuk yang eh,
ini ya, dikembalikan dan retur barang parsial ya teman-teman. Gitu. Nah, yang kalau kita pengen melakukan refund gitu ya, refund juga bisa. Sebentar, kalau refund, kayak ini ya. Misalkan kita pengen melakukan refund, anggapannya eh, pengen dananya aja gitu ya, dikembalikan dananya aja, itu juga bisa. Nanti teman-teman bisa klik aja yang hanya pengembalian dana. Nah, nanti bisa diinput nih nominal refundnya berapa gitu. Misalkan total total keseluruhan itu kan ada 1.980 ya. Terus kita misalkan pengen balikin ke si buyer itu hanya 500 perak aja. Terus untuk pajaknya 10 gitu. Nah, nanti bisa diinput disesuaikan untuk harga refundnya berapa. Terus nanti untuk metode refundnya bisa disesuaikan, lalu klik OK. Nah, nanti di sini statusnya refund parsial gitu. Jadi anggapannya tidak semua nominalnya itu di refund ya gitu. Jadi hanya setengah aja yang di refund. Total total keseluruhan tadi awal itu adalah 1.980, tapi karena kita tadi sudah balikin atau refund hanya 500 ditambah pajaknya 10 gitu ya. Nah, berarti pembayaran sebenarnya anggapannya nominal yang kita terima itu hanya 1.470 aja gitu. Terus misalkan nih tiba-tiba si pelanggan pengen melakukan ini lagi, refund lagi secara keseluruhan itu bisa. Nanti disesuaikan aja dari sini kan totalnya itu ada 1.470 ya. Terus di sini akan kelihatan juga nih total di luar PPN itu totalnya 1.300. Terus PPN-nya itu hanya ada 170. Nanti bisa di-input aja di sini 170 gitu. Nanti metode refund-nya juga klik OK. Nah, nanti akan statusnya ganti lagi telah di refund gitu. Jadi anggapannya uangnya itu udah dikembaliin semua ke pelanggan gitu. Jadi nanti misalkan tadi ada barangnya reject dan lain sebagainya itu bisa nanti disesuaikan dari sini ya gitu. Nanti akan kelihatan nih total yang nominal awalnya tadi 1.900, sekarang kita sudah melakukan nominal refundnya. Nominal refundnya itu 1.800, terus pajaknya berapa, dan pembayaran sebenarnya anggapannya nominal yang kita terima itu berapa? Nol, karena tadi kita sudah kembalikan semuanya. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk cara cara ini ya status statusnya di sini untuk refund ataupun retur. Nah, di sini retur dan refund juga merefer langsung ke Gini OMS juga teman-teman. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa cek aja di pesanan selesai. Nah, kalau misalkan retur dan refund itu dia tetap berada di step selesai ya, teman-teman. Tapi nanti di sini ada tandanya gitu. Jadi bedanya kalau misalkan yang ada melakukan retur atau refund, dia ada tandanya di sini, teman-teman. Tapi kalau misalkan dia nggak ada melakukan retur atau refund, di sini nggak ada tandanya. Gitu. Jadi yang membedakan hanya ada tandanya kayak gini gitu. Tapi tetap statusnya di selesai gitu. Nah, di sini juga masuk di manajemen retur. Kalau teman-teman cek nanti di manajemen retur juga masuk gitu. Jadi nanti kelihatan nih untuk pengembalian dana, produknya apa aja dan berapa produknya itu akan kelihatan di sini sama di retur barang dan dana gitu. Jadi nanti akan masuk ke sini juga gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk pesanan. Sebentar. Oke. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mungkin untuk materi hari ini seperti itu, kurang lebih cara proses pesanan di Gini Pos. Mungkin dari teman-teman kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh dicantumkan di kolom chat. Nanti kita akan bahas sekarang ya, gitu. Dan teman-teman juga kalau misalkan ada mau recording hari ini, boleh banget dicantumkan di kolom chat ya emailnya ya, teman-teman. Oke, kita mungkin tunggu sampai jam 14.55 ya, teman-teman. Barangkali dari teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja di kolom chat.
Mungkin sambil menunggu juga kalau lu, aku akan ada kirimkan link ya di kolom chat. Nanti teman-teman boleh minta tolong bantu untuk isi link form penilaian kita ya kalau. Oke, sambil menunggu dari teman-teman ada pertanyaan, boleh diisi, minta tolong diisi Mm-mm. untuk linknya. Iya, jadi kita ada form untuk feedback ya teman-teman. Jadi untuk nextnya akan lebih better lagi dan dari teman-teman apabila mungkin ada feedback atau mungkin ada saran untuk nextnya seperti apa, itu boleh langsung diisi aja untuk formnya. Oke, ini mungkin udah jam 14.55 juga. Dari teman-teman belum ada pertanyaan. Kalau misalnya memang belum ada pertanyaan, mungkin kita sudahi juga untuk training hari ini ya. Terima kasih banyak untuk waktunya teman-teman. Untuk nanti akan dikirimkan juga ya. Ini tadi sudah mengirim nih untuk alamat emailnya. Nanti kita kirimkan untuk Google untuk recordingnya dan juga untuk guideline Gini POS-nya. Terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya. Semoga nextnya lancar ya teman-teman dan teman-teman juga bisa kalau misalnya mau join lagi kita di setiap minggu ada Gini kelas nanti mungkin akan dikirimkan via WhatsApp grup mengenai link untuk Zoom-nya ya. Seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat siang. Terima kasih semuanya.